Bayangkan sebuah perkampungan yang tak pernah diam di satu tempat. Rumah-rumah berdiri di atas tiang-tiang kayu yang memeluk ombak. Anak-anak kecil berlarian di dermaga sempit, melompat ke laut biru tanpa rasa takut. Di kejauhan, perahu-perahu kayu dengan layar sederhana berlayar bebas, seperti burung camar yang mengikuti arah angin. Inilah dunia suku Bajo, sebuah komunitas misterius yang disebut-sebut sebagai penguasa lautan Asia Tenggara. Mereka hidup di atas air, berlayar dari satu pulau ke pulau lain, dan mengandalkan laut untuk segala hal, makanan, air minum, bahkan tempat tinggal. Tetapi yang membuat mereka unik bukan hanya keahlian berlayar dan menyelam. Lebih dari itu, mereka dikenal sebagai bangsa laut tanpa negara. Tak ada bendera, tak ada perbatasan, tak ada paspor. Bagi mereka, batas yang nyata hanyalah garis horizon. Sejarawan dan antropolog menyebut mereka dengan berbagai nama. Bajau laut, Sea Gypsies, atau Gypsy laut. Mereka tersebar di wilayah Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Namun akar budaya mereka tak sepenuhnya milik satu negara pun. Itulah yang membuat suku Bajo menjadi teka-teki, baik bagi peneliti maupun pemerintah modern. Beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa suku Bajo adalah salah satu kelompok manusia yang memiliki adaptasi biologis khusus untuk hidup di laut. Studi genetika mengungkapkan paru-paru mereka lebih besar daripada rata-rata manusia biasa, memungkinkan mereka menyelam lebih lama tanpa alat bantu. Anak-anak Bajo sudah bisa berenang, bahkan sebelum bisa berjalan dengan sempurna. Namun, di balik gambaran romantis tentang kehidupan di atas laut ini, tersimpan kisah panjang yang penuh misteri. Dari legenda asal-usul yang bercampur mitos, hingga konflik identitas di tengah dunia modern. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya suku Bajo, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka bisa bertahan selama ratusan tahun tanpa pernah benar-benar memiliki tanah air? Asal-usul suku Bajo tak pernah tercatat jelas dalam buku sejarah resmi. Bagian besar yang kita tahu datang dari cerita lisan, legenda yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam salah satu kisah yang populer di kalangan Bajo, mereka adalah keturunan pelaut dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti Kerajaan Johor atau Kesultanan Sulu. Ada legenda yang menyebut bahwa nenek moyang mereka adalah pengawal laut dari seorang putri kerajaan yang hilang. Mereka berlayar berbulan-bulan mencari sang putri, tetapi tak pernah menemukannya. Sejak saat itu, mereka bersumpah untuk tetap hidup di laut tanpa kembali ke daratan. Laut pun menjadi rumah abadi mereka. Penelitian linguistik menunjukkan bahasa Bajo memiliki campuran kosakata dari berbagai bahasa di Asia Tenggara, seperti Bugis, Melayu, bahkan Tagalog, menandakan bahwa mereka telah berinteraksi dengan berbagai suku selama berabad-abad. Hal ini memperkuat teori bahwa suku Bajo adalah pelaut nomaden yang tak pernah memiliki pusat kekuasaan tetap. Meski begitu, ada misteri yang belum terpecahkan. Mengapa mereka memilih untuk tidak menetap di daratan, padahal sumber daya di darat lebih stabil? Beberapa ahli percaya pilihan ini adalah bentuk kebebasan mutlak. Di laut, tak ada pajak, tak ada raja, tak ada aturan selain arus dan angin. Hidup di laut membuat suku Bajo memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 60 meter hanya dengan sekali tarikan nafas, tanpa tabung oksigen. Para peneliti dari University of Cambridge menemukan bahwa limpa mereka, organ yang menyimpan sel darah merah, berukuran 50% lebih besar dari rata-rata manusia. Inilah yang membuat mereka
bisa bertahan lebih lama di bawah air. Pencari ikan, teripang, dan mutiara menjadi mata pencaharian utama. Mereka mengenal setiap arus, setiap pola migrasi ikan, bahkan tanda-tanda alam sebelum badai datang. Rumah mereka, yang disebut lepa-lepa, dibuat ringan dan fleksibel agar mudah berpindah mengikuti musim ikan. Anak-anak Bajo belajar berenang sejak usia dini, seringkali sebelum mereka bisa berjalan. Mereka tak takut terjun ke laut, bahkan tanpa pelampung. Laut adalah taman bermain, sekolah, dan dapur sekaligus. Namun kehidupan seperti ini bukan tanpa resiko. Badai besar, hilangnya sumber daya laut akibat penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup mereka. Di mata hukum modern, suku Bajo seringkali berada di wilayah abu-abu. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen kewarganegaraan resmi. Mereka bisa lahir di perairan Indonesia, tumbuh besar di perairan Malaysia, lalu menikah di Filipina, tanpa pernah tercatat di catatan sipil manapun. Ketika pemerintah modern mencoba menetapkan batas laut dengan mengatur imigrasi, suku Bajo menghadapi dilema. Beberapa memilih menjadi warga negara resmi dari negara tertentu demi mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Namun banyak yang tetap memilih hidup bebas, meski itu berarti mereka tak diakui oleh negara manapun. Status ini membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dan penangkapan, terutama jika melewati perbatasan negara tanpa izin resmi. Namun bagi suku Bajo, batas negara hanyalah garis imajiner di peta, tak berarti apa-apa di hamparan laut yang luas. Masa depan suku Bajo kini berada di persimpangan jalan. Modernisasi mulai merambah kehidupan mereka. Anak-anak Bajo mulai bersekolah di darat, sebagian mulai meninggalkan tradisi berlayar penuh waktu. Beberapa desa Bajo kini telah permanen di pesisir, tak lagi nomaden. Meski begitu, identitas sebagai manusia laut tetap kuat. Tradisi, bahasa, dan pengetahuan laut mereka adalah warisan berharga yang diakui UNESCO sebagai bagian dari kekayaan budaya tak benda. Namun, pertanyaan besarnya tetap sama. Sampai kapan mereka bisa mempertahankan cara hidup ini? Apakah mereka akan terus hidup menjadi bangsa laut tanpa negara, atau lambat laun melebur menjadi bagian dari sistem negara modern? Satu hal yang pasti, selama ombak terus bekerjaran dan angin laut berhembus, kisah suku Bajo akan terus berlayar, menjadi legenda yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.